Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi di bab 3, yaitu akhlak terpuji, meliputi taat, ikhlas, istiqomah, dan taubat. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, tahukah kalian tentang arti dari taat dan taubat? Kemudian, dapatkah kalian menunjukkan perilaku taat dan taubat? Apakah nilai-nilai positif dari perilaku taat dan taubat dalam fenomena kehidupan? Dan yang terakhir, sudahkah kalian membiasakan perilaku taat dan taubat dalam kehidupan sehari-hari? Peta materinya sebagai berikut. Akhlak terpuji. Pertama taat, yang kedua taubat. Sekarang kita masuki materi yang pertama, taubat. Meliputi dalil, jenis dan cara taubat, dampak positif taubat, dan membiasakan perilaku bertaubat. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. 1. Gambar orang sedang minum minuman keras. 2. Gambar orang yang sudah terlalu banyak minum minuman keras. Dan yang ketiga, gambar orang yang sakit kepala ketika minum minuman keras. Sekarang kita masuki materi yang pertama, tobat. Tobat menurut bahasa berarti kembali atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sedangkan arti menurut istilah, tobat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Perintah untuk bertobat terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Sekarang tentang jenis dan cara taubat. Anak-anak hebat, manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, manusia tidak terlepas dari perbuatan salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, jenis dan cara taubat dibagi menjadi 2. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Anak-anak hebat, apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Anak-anak hebat, jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu
apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan apabila menyangkut non-materi seperti memfitnah, menggunjing atau hibah, dan lain sebagainya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Anak-anak hebat, apa dampak positif perilaku bertobat? Dampak positif bertobat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. A. Bagi pelakunya sendiri, yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Sedangkan dampak positif perilaku bertobat bagi orang lain, 1. Laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Itu tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Perilaku membiasakan diri bertaubat. Anak-anak hebat membiasakan diri berperilaku taubat dengan cara sebagai berikut. A. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. B. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. C. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. D. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bergaul. Sekarang materi yang kedua, taat. Meliputi pengertian, dalil taat, nilai positif, berbuat taat, dan membiasakan perilaku taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa artinya tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Anak-anak hebat, taat kepada Allah dan Rasulullah adalah senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulullah dan meninggalkan segala larangannya. Perintah Rasulullah pasti benar, karena Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang terpelihara atau maksum dari perbuatan dosa dan diberi tugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anak-anak hebat, dari ayat di atas, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, kepada Allah SWT. Anak-anak hebat, sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Kemudian ketaatan yang kedua, yaitu ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulangi kata taatilah pada perintah taat yang kedua.
Sedangkan perintah taat yang ketiga kepada ulil amri atau pemerintah. Anak-anak hebat, ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak hebat, apa dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positifnya. Antara lain, A. Memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. B. Memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Dan dampak positif yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak hebat, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain adalah A. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. B. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. C. Selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Dan D. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian dan tidak ada orang lain yang melihat. Anak-anak hebat, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, silakan dikerjakan evaluasi sebagai berikut. 1. Jelaskan pengertian tobat dan tunjukkan contohnya. 2. Bagaimanakah maksud orang yang bertobat berarti menyesal? 3. Sebutkan syarat-syarat taubat nasuha. Dan yang keempat, bagaimanakah seseorang dikatakan taat? Demikian anak-anak.